Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, bismillah, hari ini kita akan mempelajari kaidah dalam bahasa Arab, yaitu kata benda yang menunjukkan jumlah. Misalnya satu buku, dua buku, tiga buku. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ada penambahan huruf ketika kata benda itu menunjukkan jumlah yang berbeda. Misalnya satu buku kitabun, lalu dua buku menjadi kitabani. Nah, apa sih istilah yang digunakan dalam bahasa Arab jika misalnya menunjukkan kata benda itu atau isim yang kita gunakan menunjukkan hanya satu benda, hanya dua benda, dan tiga benda. Di sini kita akan mempelajari mufrad, musanna, dan jama'. Apa sih mufrad, musanna, dan jama' itu? Yang pertama, mufrad. Nah, mufrad ini isim atau kata benda yang menunjukkan arti tunggal atau arti satu. Contohnya, qalamun artinya pulpen atau satu pulpen. Lalu yang kedua ada mistoratun, artinya penggaris atau satu penggaris. Lalu kalau kata benda yang menunjukkan dua benda, bagaimana sih bentuknya? Nah, istilahnya disebut dengan musanna. Musanna artinya kata benda atau isim yang menunjukkan arti dua, dan masing-masing bisa memiliki arti sendiri ketika dipisah. Misalnya, dua pulpen dalam bahasa Arab disebut dengan kolamani. Yang tadinya pulpen bahasa Arabnya kolamun, lalu jika ada dua pulpen maka ditambahkan alif dan nun di belakangnya, jadi kolamani, dua pulpen. Lalu contoh selanjutnya ada dua meja, dibacanya menjadi di dalam bahasa Arab maktabani, yang awalnya berasal dari maktabun, satu meja, lalu ketika ada dua meja maka maktabun ditambahkan alif dan nun di belakangnya, jadi maktabani. Contoh selanjutnya ada dua sekolah, maka menjadi madrasatani, berasal dari kata madrasah yaitu satu sekolah, lalu ditambahkan alif dan nun di belakangnya, maka menjadi madrasatani, yaitu dua sekolah. Lalu di isim atau kata benda yang menunjukkan jumlah lebih dari tiga atau lebih dari tiga, banyak, maka disebutnya dalam bahasa Arab yaitu jama'. Nah, jama' adalah isim atau kata benda yang menunjukkan arti tiga ke atas dengan tambahan di akhirnya atau dengan berubah bentuknya. Nah, kata jama' ini, isim jama' ada berbagai macam, yaitu ada 3 macam. Di sini ada contoh-contoh jama'. Yang pertama ada mudarrisina, artinya 3 guru laki-laki atau banyak guru laki-laki. Terus yang kedua ada mudarrisati. Nah, ini artinya ada 3 guru perempuan atau ada banyak guru perempuan.
Lalu yang ketiga ada fusulun, artinya ada 3 kelas atau banyak kelas. Nah, di sini kita mengenal jamak mudzakkar salim, artinya isim atau kata benda yang dijamakkan dengan tambahan waw dan nun, atau bisa ditambahkan nun dan ya. Jamak mudzakkar salim karena mudzakkar biasanya identik dengan kata benda yang ditujukan untuk laki-laki, atau biasanya tidak ada tak marbutohnya. Misalnya kata mukminun untuk laki-laki, maka ketika misalnya jamak ditambahkan waw dan nun jadi mukminuna. Lalu bisa juga ditambahkan ya dan nun jika didahului dengan huruf-huruf jar kayak ila, terus min, atau ala, atau huruf-huruf jar lainnya. Maka kata mukminun jika jamak dan dihului huruf jar, maka tambahan hurufnya itu ya dan nun jadi mukminina. Artinya para atau ada 3 laki-laki, ada 3 orang beriman laki-laki, atau ada banyak orang beriman laki-laki. Lalu selanjutnya ada jamak muannats salim. Nah, jamak muannats salim ini isim yang dijamakkan atau kata benda yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta ketika dibaca rofa ditandai dengan dhammah dan ditandai dengan kasroh ketika dibaca nasab atau jar. Nah, contohnya misalnya ustadzah dalam bahasa Arab artinya guru perempuan atau satu guru perempuan. Nah, gimana sih ketika misalnya guru perempuannya itu ada 3 atau lebih dari 3, karena ini muannas atau ditujukan untuk isim atau kata benda perempuan, maka ditambahkannya di belakangnya alif dan ta. Seperti contoh ustadzah maka jadi ustadzat, asatizat. Lalu yang kedua ada thalibah, artinya murid perempuan. Karena ada marbutohnya, maka ketika jamak belakangnya ditambahkan alif dan ta menjadi thalibat. Lalu selanjutnya ada contoh-contoh nih. Contoh-contoh mufrad tadi ya yang menunjukkan satu kata benda. Contoh-contoh musanna yang menunjukkan 2 benda. Jamak mudzakkar salim isim yang banyak yang ditujukan untuk laki-laki. Lalu jamak muannats salim isim yang banyak nih, jamak yang ditujukan untuk perempuan. Dan ada jamak taksir. Nah, jamak taksir ini isim yang bisa dijamakkan dalam bentuk jamak mudzakkar salim atau bisa dijamakkan dengan jamak taksir. Nah, jamak taksir ini tidak semua isim bisa dijamak taksir itu. Jadi sudah ada dari sananya gitu. Misalnya di sini ada thalibun, ketika mufrad menjadi thalibun, satu murid. Terus ketika musanna jadi thalibani. Nah, ketika jamak
maka menjadi tullab. Perubahan katanya menjadi berubah, tuh. Hurufnya menjadi berubah. Bukan ketika misalnya karena thalibun itu ditujukan untuk laki-laki, maka tidak bisa menggunakan jamak mudzakkar salim menjadi thalibuna, karena kalau jamak mudzakkar salim tadi kan kita harus menambahkan huruf waw nun di belakangnya, karena sudah ada dari sananya ketentuan jamak taksir pada kata thalibun, maka teman-teman ketika misalnya mau menggunakan kata thalibun dalam bentuk banyak, misalnya ada 3 orang murid laki-laki itu, maka teman-teman cukup menggunakan kata tullabun jamak taksir yang digunakan dalam kalimat tersebut. Nah, yang kedua contohnya ada jahilun. Jahilun artinya satu orang bodoh atau satu orang jahil. Nah, di sini ketika ingin menggunakan 3 orang bodoh atau banyak orang bodoh, karena jahilun itu mudzakkar salim, maka bisa menggunakan kata jamaknya memakai jahiluna, tambahan waw dan nun di belakangnya, karena kata jahilun bisa menjadi kata kerja, sedangkan kata thalibun yang sebelumnya tidak bisa digunakan menjadi kata kerja. Maka kata jahilun atau isim jahilun bisa ditambahkan waw dan nun belakangnya dan bisa menggunakan jamak taksir, yaitu juhalaun. Jadi boleh menggunakan keduanya, bisa jahilun atau juhalaun ketika ingin menggunakan kata jahilun dalam bentuk jamak. Lalu ada thalibatun, yaitu satu orang perempuan, satu orang murid perempuan. Ketika digunakan menjadi musanna maka menjadi thalibatani, karena dia musanna maka ditambahkan alif dan nun di belakangnya, jadi thalibatani, 2 orang perempuan. Lalu ketika jamak, ketika kita menggunakan untuk jamak 3 orang murid perempuan atau banyak orang perempuan, kita bisa menggunakan jamak muannats salim, yaitu thalibatun, karena di dalam kata thalibatun tidak ada ketentuan jamak taksir. Maka kalau tidak ada jamak taksirnya di dalam kamus, kita bisa menggunakan jamak muannats salim atau penambahan alif dan ta setelah kata sebenarnya, yaitu thalibatun. Lalu ada contoh nafidatun dalam mufradnya atau satu jendela. Maka ketika musanna atau menunjukkan 2 jendela, kita bisa menambahkan alif dan nun di belakangnya, maka menjadi nafidatani. Lalu ketika jamak, kita bisa menggunakan jamak taksir, yaitu nawafidun atau banyak jendela. Lalu ada contoh madrasatun dalam mufrad, yaitu sekolah. Ketika menjadi 2 sekolah, maka ditambahkan alif dan nun, yaitu madrasatani. Lalu ketika bentuknya jamak atau 3 sekolah atau ada banyak sekolah, maka teman-teman bisa menggunakan jamak taksirnya, yaitu madaris. Nah, itu penjelasan mufrad, musanna, dan jamak. Lalu di sini ada nama-nama hari dalam seminggu atau ayyamul usbu'. Yang pertama ada yaumul ahad, artinya hari ahad atau hari minggu. Lalu ada yaumul isnain, artinya hari Senin.
Lalu yang ketiga ada yaumul thulatsa, artinya hari Selasa. Lalu ada yaumul arba'a, artinya hari Rabu. Lalu ada yaumul khamis, artinya hari Kamis. Lalu ada yaumul jumu'ah, artinya hari Jumat. Lalu yang terakhir ada yaumus sabat, artinya hari Sabtu. Nah, teman-teman bisa menghafalkan nama-nama hari ini. Mudah kan? Nama-nama hari berkaitan dengan angka-angka. Jadi dari hari Minggu menggunakan identik dengan Ahad atau Wahidun, satu. Jadi hari Ahad itu Yaumul Ahad, bisa kita ingat-ingat hari Ahad itu satu gitu. Lalu hari Senin Yaumul Isnain. Isnain itu kan dua ya. Jadi hari Senin itu hari kedua. Jadi Yaumul Isnain. Hari Selasa salah satu atau Sulasa, jadinya Yaumus Sulasa. Hari Rabu hari keempat Yaumul Arba'ah. Terus hari Kamis hari kelima Yaumul Khamis. Nah, baru nih hari Jumat Yaumul Jumu'ah, dan hari Sabtu Yaumus Sabat. Selamat menghafal. Terima kasih sudah teman-teman sudah mendengarkan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan dalam grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.